Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai petunjuk dan sebagai suluh di dalam kehidupan kita dalam ibadah minggu kita secara live streaming atau secara online ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk segala kemurahan, untuk segala kasih yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih tetap dalam bimbingan Tuhan, kami tetap dalam perlindungan Bapa, kami tetap mendapatkan yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, terima kasih untuk cinta kasih yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, hikmat dari Roh Kudus itu yang menerangi hati dan pikiran hamba-Mu dan seluruh kami yang mendengarkannya pada saat ini. Sehingga Tuhan, kami boleh diberkati oleh karena kebenaran firman-Mu. Sehingga Bapa, hari ini firman-Mu akan menjadi suluh penerang di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, ini setiap kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan segala ucapan syukur dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya ambil dari suatu kisah perumpamaan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang terambil dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu lalu dalam khotbah sebelumnya kita di mana dalam satu kesimpulan firman Tuhan itu yang Allah tentang adalah kenapa disebut dengan kebodohan bagi orang yang kaya itu adalah karena dia bergantung sepenuhnya kepada hartanya. Dia menganggap, saudara, hartanya itu akan bisa menyelamatkannya, akan bisa membawa dia kepada satu kesejahteraan, kepada satu yang namanya kebahagiaan. Nah, firman Tuhan hari ini tetap berkorelasi tentang hal itu. Saudara, peristiwa ini atau nats ini adalah seorang yang ahli Taurat yang punya satu misi, ingin menjebak Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus,
"Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa selamat?" Lalu Tuhan katakan bahwasanya apa yang tertulis dalam Taurat, lakukanlah itu. Nah, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu kemudian dia bertanya, siapakah sesama kami manusia itu? Nah saudara, dalam peristiwa itu Yesus melukiskan tentang bagaimana satu perumpamaan atau contoh. Ada 3 pribadi yang dicontohkan oleh Tuhan. Ada seorang korban yang baru turun dari Yerusalem menuju kota Jericho, dan di tengah perjalanan dia dirampok habis-habisan, bahkan dipukuli sampai dia dengan sekarat dan tergeletak di pinggir jalan. Lalu oknum yang pertama, seorang imam turun dan melihat ada korban di sana, ada orang yang terluka itu. Tetapi si imam itu hanya melihat saja dari seberang dan kemudian berlalu begitu saja. Lalu hal yang kedua, saudara, ada seorang Lewi, orang yang dikhususkan sebagai pelayan-pelayan di tengah-tengah di dalam bait Allah, orang-orang yang dikhususkan Tuhan bagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi berlaku hal yang sama, hanya melihat dari jauh dan kemudian setelah itu meninggalkan begitu saja. Lalu kemudian ada seorang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang terkenal bagi orang Yahudi. Orang Samaria adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang sangat pendosa. Nah saudara, mereka itu bagi orang Yahudi tidak pantas untuk diajak bergaul, untuk diajak bersama. Karena mereka adalah bagi orang-orang Yahudi, mereka itu bukan umat pilihan Tuhan yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Ketika melihat orang yang sekarat itu, orang Samaria ini membalurnya dengan minyak dan anggur, mengobatinya, lalu menaikkannya ke atas keledainya, dan kemudian membawa dia kepada kepenginapan, dan kemudian menitipkan kepada orang di penginapan, "Tolong dirawat. Ini ada uang 2 dinar, kau gunakan. Kalau seandainya lebih biaya pengobatan itu, aku akan datang kembali dan mengganti semua biaya perawatan daripada kelebihan yang diberikan kepadamu." Saudara, lalu Tuhan Yesus bertanya kembali kepada orang-orang banyak itu, "Siapakah dia yang menurutmu mengasihi sama manusia?" Lalu orang berkata, "Orang Samaria." Saudaraku, apa kaitannya dengan orang kaya yang bodoh dalam firman Tuhan yang lalu? Hari ini saya mau katakan, dalam perumpamaan itu ada beberapa hal yang boleh menjadi pelajaran buat kita. Saudara, hal yang pertama, Bapak Ibu, yang Tuhan mau ajarkan di sana, jangan pernah mengharapkan manusia. Jangan pernah mengharapkan manusia. Firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Artinya apa, saudara? Kita seringkali terjebak. Oh, dengan status sosial seseorang. Oh, dengan orang yang sudah punya kemampuan, orang yang sudah punya kehebatan, lalu kita berharap, saya punya famili di sana. Saya tidak akan apa-apa karena apa? Saya punya pejabat. Itu merupakan saudara saya, itu merupakan sahabat saya, itu orang yang begini dan orang yang begitu. Saudara, seringkali kita pada akhirnya di dalam kehidupan kita terjebak untuk selalu mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang salah di dalam hidup. Tuhan Yesus katakan tidak menjadi jaminan, Bapak Ibu. Tidak menjadi jaminan apa yang menjadi predikat seseorang. Seorang imam hanya melihat dari jauh. Seorang Lewi hanya melihat dari jauh. Saudaraku, seringkali kita mengkotak-kotakkan orang. Seringkali pada akhirnya kita hanya pada akhirnya terjebak kepada persoalan lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Ya, Tuhan mau katakan, ketika engkau mengandalkan sesuatu yang bukan asal dari Tuhan, yang bukan karena kekuatan Tuhan, maka engkau pasti akan kecewa. Engkau mungkin punya anak yang hebat, engkau mungkin punya anak yang berhasil, tetapi bukankah engkau seringkali kecewakan dia? Dulu harapanmu, kalau anakku menjadi pejabat, maka aku akan baik, maka hidupku akan lebih tenang, maka hidupku akan nyaman dan sebagainya. Tetapi nyatanya, sepanjang engkau berharap bukan kepada Tuhan, maka engkau pasti akan kecewa. Ketika engkau berharap kepada hartamu, engkau juga pasti akan kecewa. Melalui peristiwa atau perumpamaan ini, Tuhan mau katakan, ayo, jangan berharap kepada apapun. Jangan mengandalkan dan bersandar kepada hal-hal yang bersifat dunia, tetapi andalkanlah Tuhan yang empunya segala sesuatu.
Dan ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan. Di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 dikatakan di sana, hei, jangan kamu takut, sebab Tuhan itu Tuhan yang adil. Apa yang menjadi jerih lelahmu, apa yang menjadi pengharapanmu, pasti akan menjadi kenyataan. Tuhan tidak akan mengecewakan umatnya. Tetapi kalau manusia berharap kepada manusia, engkau pasti akan kecewa. Saudara, dari perumpamaan ini bisa kita melihat betapa kita sering kali dikecewakan oleh manusia, siapapun itu. Engkau ketika engkau hanya bersandar kepada pendetamu, engkau mungkin bisa dikecewakan oleh karena dia. Ketika engkau bersandar kepada anakmu, engkau juga bisa kecewa oleh karena dia. Karena tidak seperti yang engkau bayangkan, dan orang tidak mampu melakukan seperti yang engkau minta. Nah saudara, karena itu Tuhan mau katakan, ayo lepaskan pengandalan diri kita terhadap apapun yang ada, yang sifatnya masih semu, yang ada di dalam dunia. Pengandalan diri kita biarlah hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku yang terkasih, betapa sering Bapak Ibu pada akhirnya kita dikecewakan oleh karena hal-hal yang demikian. Nah saudara, di masa yang sulit sekarang ini, saat sekarang ini kalau saya merasakan bahkan geliat ekonomi, geliat keuangan memang benar-benar lesu sekali, saudara. Pada akhirnya kita harus menghadapi satu fase di mana kita akan berjuang lebih keras, akan berharap lebih keras, akan bergantung lebih keras kepada Tuhan. Nah saudara, Tuhan mau supaya, ayo, jangan kendur pengharapan. Jangan andalkan manusia. Tuhan akan pakai manusia-manusia untuk bisa menolong dan memberikan jalan keluar bagi kita. Tetapi Tuhan yang menggerakkan segala sesuatu. Jadi jangan dibalik, saudara. Bukan manusia yang memberikan pertolongan itu, tetapi Tuhan melalui manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Dia sanggup memberikan pertolongan. Poinnya adalah Tuhan yang melakukan itu semua. Saudara, tidak menjadi satu jaminan apapun jabatan seseorang. Tidak menjadi satu jaminan apapun pandangan yang kau lihat dari seseorang, maka engkau harus bersandar kepadanya. Tidak, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan itu, hal yang pertama yang boleh kita pelajari adalah jangan pernah mengharapkan kepada manusia. Lalu yang kedua, saudara, melalui peristiwa orang Samaria yang baik hati, maka kita akan melihat dan Tuhan mau ajarkan buat kita semuanya, supaya hal yang kedua yang harus kita lakukan, jangan kita pernah memandang rendah seseorang. Manusia seringkali terjebak kepada hal ini, saudara. Saya pernah beberapa kali ke tempat-tempat yang mewah. Dan waktu itu saya menggunakan kendaraan yang sangat sederhana, mobil tua saat itu. Saya sering melayani di tempat itu, di suatu hotel yang cukup besar. Saya sering melayani di tempat itu. Ketika saya menggunakan kendaraan yang bagus, itu security-nya juga sudah kenal sama, oh pendeta, tadi Pak pendeta, ayo parkirnya di depan, parkirnya di depan. Nah satu ketika saya menggunakan mobil tua, lalu tanpa melihat kepada saya, security langsung, parkirnya di belakang, parkirnya di belakang. Saudara, bahkan ada istilah orang suku Karo ya, lead maka mahaga katanya. Ada maka berharga. Saudara, firman Tuhan melalui perumpamaan ini mau katakan, jangan pernah memandang rendah orang lain. Jangan engkau melihat orang hanya karena kedudukannya, hanya karena pakaian yang dia pakai begitu bagus, hanya karena mungkin dia punya rumah yang hebat atau mungkin jabatan yang hebat. Tidak, saudara. Di hadapan Tuhan, semua manusia itu sama. Semua kita itu sama. Kasihilah sesamamu manusia, artinya siapapun orang itu. Siapapun orang itu, kita harus menghormati dan tidak memandang rendah orang lain. Saudaraku yang terkasih,
Jangan pernah keluar dari mulut kita atau dari perlakuan kita untuk mengecilkan siapapun orang itu. Tidak boleh. Karena Tuhan menganggap kita ini semua sama. Dia tidak pernah mengasihi kita karena kita kaya raya. Dia tidak pernah mati bagi kita karena kita sudah memberikan persembahan yang besar buat kita. Tidak. Dia mengasihi kita, dia mati di kayu salib karena dia memang mengasihi kita. Tidak melihat apa yang jadi latar belakang kita, tidak melihat apa yang ada di boncengan kita. No. Hanya semata-mata karena kasih. Karena itu kalau Tuhan mengasihi kita bukan karena memandang apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kenapa engkau masih saja hanya melihat orang lain berdasarkan kehormatannya, berdasarkan kedudukannya, berdasarkan status sosialnya? Ini adalah satu kesalahan yang sangat-sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Engkau harus mengasihi sesamamu siapapun dia. Engkau harus menghormati sesamamu siapapun dia. Hidup ini berjalan, saudara. Hari ini engkau mungkin punya harta yang berlimpah, tetapi itu tidak mungkin, tetapi itu tidak menjaminmu akan selama-lamanya memiliki harta yang berlimpah. Engkau juga membutuhkan orang lain. Karena itu jangan pandang rendah orang lain. Hari ini engkau boleh kaya raya, punya sekolah yang besar, tapi engkau bisa seperti itu karena ada orang-orang di bawah. Kau punya perusahaan yang besar karena ada buruh-buruh pabrikmu yang bekerja untuk membuat engkau lebih hebat. Karena itu hargai mereka. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Karena Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Imam itu dalam status sosialnya dipastikan pastilah akan jadi orang yang namanya dia seorang imam, pelayan di gereja yang berbicara tentang kasih, tetapi dalam perbuatannya dia tidak melakukan hal itu. Oh, orang Lewi, suatu suku yang dikhususkan oleh Tuhan dari 12 suku orang Israel, hanya untuk menjadi orang-orang Lewi lah yang ada menjadi pelayan-pelayan di bait Allah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap memandang. Dalam logika sederhana, harusnya orang-orang seperti inilah yang menolong orang yang dipukuli atau orang yang menjadi korban itu. Tetapi nyatanya, seorang Samaria, seorang yang dipandang najis, seorang yang dipandang rendah, justru itu yang memberikan dan yang menyatakan kasih kepada orang yang menjadi korban itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah firman Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang rendah hati? Engkau boleh hatam akan kitab suci. Kau boleh menjadi seorang song leader dengan urapan yang luar biasa ketika engkau di atas mimbar. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau selalu memandang orang dengan rendah, you are nothing. Firman itu tidak berbuah. Kasih itu nggak nyata. Banyak, saudara. Banyak orang pada akhirnya setelah mengikut Tuhan, justru yang muncul lebih besar, yang terlihat lebih besar adalah kesombongan. Menganggap dia jauh lebih suci dari orang lain. Saya mau katakan, saudara, dari sekian banyak suku bangsa di dunia, kenapa Tuhan khususkan bangsa Israel yang menjadi umat pilihannya? Kenapa? Kenapa bukan orang Amori? Kenapa bukan orang Feris? Kenapa bukan orang Kanaan? Tapi satu suku bangsa dari keturunan Abraham, yaitu orang Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan khususkan bangsa ini? Karena Tuhan mau melalui bangsa ini, melalui satu bangsa ini yang beda daripada yang lain, oleh karena Elohim yang memilihnya, Elohim yang mereka sembah. Akhirnya bangsa ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa yang lain. Itu yang menjadi tujuan Tuhan mengkhususkan satu bangsa. Hei, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Engkau
engkau disucikan oleh darah Yesus di kayu salib, supaya melaluimu orang lain akan diberkati, dan ke orang lain akan merasakan kasih Kristus, dan orang lain akan menerima kasih itu dalam hidupnya, bukan sebaliknya. Jangan merasa bahwasanya engkau diselamatkan lalu engkau merasa kau lebih hebat daripada yang lain. Tidak. Jangan merasa kalau engkau sudah jadi umat pilihan Tuhan maka engkau merasa, oh ya, saya adalah orang-orang Arya, saya adalah orang-orang yang terbaik, lalu kemudian menganggap rendah orang lain. Tidak, bukan itu. Terbalik. Engkau diselamatkan supaya melalui engkau keselamatan itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kau sudah jadi orang yang diselamatkan tetapi engkau selalu memandang rendah orang lain, bukankah itu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan? Melalui kisah perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan juga kepada ahli Taurat yang bertanya itu. Karena di pertanyaannya, siapakah sesama kami manusia? Siapakah sesama kami manusia? Karena dalam bayangan orang Yahudi itu, bangsa mereka adalah bangsa yang paling baik. Golongan mereka adalah golongan yang paling benar. Tetapi Tuhan mau katakan, tidak. Umat Tuhan itu tidak dibungkus oleh ritual-ritual dengan berpakaian untuk menunjukkan kerohaniannya. Tidak ditunjukkan dengan kemampuan dia berkata-kata dan berdoa dan menghafal ayat dan firman Tuhan. Tidak. Umat Tuhan itu akan terimplementasi dari setiap perbuatan dan tindakannya yang mengutamakan kasih dalam hidup. Itu yang Tuhan mau katakan kepada ahli Taurat itu. Saudaraku yang terkasih, so hari ini juga menjadi berkat buat kita. Mungkin di keluargamu engkau sering dianggap rendah. Mungkin di keluargamu engkau nggak dianggap karena engkau tidak memiliki kedudukan, posisi ataupun harta, sehingga engkau nggak dipandang. Tapi saya mau katakan, jangan kecil hati. Sebab bagi Tuhan engkau itu berharga. Amin. Sebab di hadapan Tuhan engkau itu sesuatu yang sangat-sangat berharga di hatinya. Jadi jangan menjadi kecil hati kalau mungkin engkau nggak dianggap. Jangan menjadi kecil hati kalau pada akhirnya engkau tidak diprioritaskan. Ingat ini baik. Engkau boleh kecil di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan, manusia yang besar, manusia yang kecil itu sama. Tuhan sangat mengasihinya. Jangan putus asa, saudara. Jangan akhirnya menjadi undur dari Tuhan. Atau mungkin di gerejamu, gembalamu hanya mengingat orang-orang yang punya mobil yang mewah, yang dilihat ketika perpuluhan yang besar-besar itu jemaat yang senantiasa dia ingat namanya. Lalu ketika engkau yang tak punya apa-apa, bahkan pendeta jemaatmu, oh jemaat di sini ya. Tapi jangan menjadi kecil hati karena itu. Ingat ini baik. Bagi Tuhan, bagi Tuhanmu, engkau berharga. Bagi Tuhanmu, engkau adalah anaknya. Anak yang dikasihinya. Anak yang dia rela berkorban nyawa dan darahnya. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Saudara, jangan memandang rendah. Melalui perumpamaan ini Tuhan mengajarkan itu. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Hidup ini panjang, saudara. Jangan gara-gara kita marah sama tetangga kita, ada masalah dengan tetangga kita, lalu kau ngontrak aja, kau banyak ceritamu. Masih ngontrak kamu banyak ceritamu. Come on. Bagaimana kalau suatu hari dia beli rumah tepat di samping rumah? You mau bilang apa? Jangan kau pandang orang lain dengan rendah. Jangan kau hina orang lain karena kedudukan. Anak Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, tidak akan pernah melihat itu semua. Dia akan tahu di hadapan Tuhan kita semua dikasihi karena itu tidak berhak kita.
melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Dalam hal apapun. Karena siapapun dia dan apapun latar belakangnya, bagi Tuhan yang kita sembah itu, kita semua adalah sama. Dan yang menjadi tugas kita adalah mengasihi sesama kita. Lalu hal yang ketiga, saudara, melalui perumpamaan ini, kita diajarkan juga, berkat yang boleh saya lihat di sini adalah bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara, kalau kita berkaca, kalau kita berandai sebagai korban dalam perumpamaan, kita dipukuli, kita sudah sekarat, saudara. Aduh, kita udah gak sanggup lagi. Lalu ketika kita melihat seseorang dengan jubahnya, yang kita tahu itu adalah seorang imam, seorang yang paham akan firman Tuhan. Oh, ketika kita lihat dari jauh, haleluya, pertolongan Tuhan akan datang. Kita akan berpikir seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Set dia hanya lewat saja. Aduh, mungkin belum ini Tuhan pertolonganku. Kita masih terbaring lemah. Lalu kita melihat juga dari jubah atau dari jas seseorang. Oh, ini si tua. Oh, ini orang hebat. Ini orang pelayan di gerejaku. Dia pasti akan tolong aku. Lalu apa yang terjadi ketika dia melihat kita? Dia hanya berlalu saja. Saya mau katakan, saudara, jangan pernah putus harapan. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Haleluya. Kesempatan yang pertama terlewat, yang kedua terlewat, tapi Tuhan tahu pertolongan yang terbaik pasti akan datang. Dengan cara seperti apa, dengan bagaimana, dengan memakai siapapun, Tuhan sanggup. Bahkan mungkin si orang yang sekarat itu, ketika dia melihat imam lewat, dia tidak ditolong. Ketika dia melihat orang Lewi lewat, dia tidak ditolong. Lalu ketika dia melihat, oh ini orang Samaria, mungkin dia gak berharap, tetapi dengar ini baik. Inilah cara-cara Tuhan. Bahkan yang tidak terfikir oleh kita, yang tidak terbayangkan oleh kita, kalau kau tidak putus pengharapan, ingat ini baik, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nabi Elia, pada saat kekeringan yang terjadi di Israel, apa yang terjadi? Dia menyingkir di sungai Kerit. Lalu kemudian, saudara, jenis burung apa yang mengantarkan makanan kepadanya? Burung merpati? Tidak. Burung apa yang mengantarkan makanan kepadanya? Burung bangau? Tidak. Yang mengantarkan makanan itu kepadanya adalah burung-burung gagak. Bahkan dalam satu fabel atau cerita dongeng anak, burung gagak itu adalah burung yang terkenal rakus, burung pencuri, burung yang menjadi hama bagi para petani. Saudaraku yang terkasih, tetapi dengar ini baik, itu pun Tuhan perintahkan untuk memberkati hambanya Elia. Saya mau bilang kepada Anda, situasi mungkin sekarang semakin sulit buat kita. Ekonomi kita kepayahan untuk menggeliat. Uang 100.000 mungkin sekarang udah langka kita lihat, saudara. Saking susahnya hidup kita. Tapi dengar ini baik, jangan putus pengharapan. Pertolongan Tuhan itu pasti akan nyata. Pertolongan Tuhan itu akan tiba bagi kita. Jangan takut. Jangan takut. Bahkan dari yang tak terduga sekalipun, Tuhan sanggup memberikannya bagimu. Jangan putus pengharapan, saudara. Saudaraku yang terkasih, kehidupan yang berat yang sedang kita lalui sekarang, ekonomi yang semakin susah buat kita sekarang. Oh, jangan pernah berkata, jangan pernah menganggap Tuhan tidak perhatian dan Tuhan tidak peduli akan hidupmu. Tuhan tahu. Tuhan tetap tahu apa yang jadi cicilan. Tuhan tetap tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anakmu. Tuhan tahu. Dan tetaplah berharap kepadanya. Tetaplah percaya kepadanya.
pertolongannya tidak akan pernah terlambat bagi kita semua. Harapan saya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, hatimu dikuatkan kembali. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, engkau akan dihiburkan kembali. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, engkau bangkit kembali. Dan saksikanlah betapa firman Tuhan itu benar. Sungguh pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Orang yang sekarat itu mungkin tak berharap, Allah orang Samaria, lah imam aja pun tak tolong saya, Lewi saja pun tak tolong saya, apalagi orang Samaria ini. Tetapi saudara, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja, dengan cara apa saja, untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, kembali lagi kita diingatkan untuk tidak mengandalkan manusia. Melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kita diingatkan kembali supaya kita tidak memandang rendah kepada sesama kita. Melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Tuhan mau katakan pertolongan akan datang dan tidak akan pernah terlambat dalam hidup. Mari saudara, Tuhan kita itu baik. Dalam masa kita yang baik Dia ada. Dalam masa kita yang indah Dia ada. Dalam masa yang susah saat sekarang ini Dia pun tetap ada bagi saudara dan saya. Jangan putus pengharapan. Jangan pernah putus pengharapan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetap bersandar kepadanya. Dan engkau tidak akan pernah dikecewakan. Apapun persoalan, apapun masalahmu, biarlah engkau tetap percaya. Engkau punya Tuhan yang sangat mengasihi dan yang akan memberikan pertolongan itu atasmu. Mari saudara, kita tundukkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita, merendahkan hati kita, dan kita bersatu di dalam doa. Dan saya akan berdoa untuk saudara pada hari ini. Mari taruh tangan di dada. Engkau yang hari ini sedang di dalam kesesakan yang amat sangat. Engkau yang hari ini kegelisahan begitu luar biasa karena ketakutan yang mulai menggerogoti hatimu. Saya mau katakan hari ini, saudaraku, tetaplah berpegang kepada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu. Engkau melihat yang menjadi kesusahan dalam hidup mereka. Engkau melihat apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan dalam hidup mereka. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, bagi setiap tangan-tangan yang tengah ada di hadapan-Mu memohon pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus nyatakan kuasa firman-Mu, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Engkau mengasihi kami Bapa. Engkau menganggap kami berharga ya Tuhan. Pertolongan-Mu akan nyata. Dan pertolongan itu akan terjadi saat ini juga bagi setiap umat-Mu. Terjadi saat ini juga bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyata kuasa-Mu, nyata mukjizat-Mu, pertolongan itu boleh terjadi bagi anak-anak. Ya Bapa, hari ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang seringkali dipandang rendah oleh dunia. Seringkali Tuhan kami dipandang rendah, dipandang murah, dipandang tidak berharga. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang merasa kecil hatinya, yang merasa minder kehidupannya. Hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami betapa kami manusia yang berharga di hadapan-Mu. Betapa kami Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah Kau pandang hina. Kami
adalah umat yang Engkau kasih, anak-anak yang Engkau kasih. Tuhan Yesus, pulihkan hati mereka. Pulihkan hati setiap anak-anak-Mu untuk tetap percaya diri. Tuhan yang sanggup memberkatinya, Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupannya, Tuhan yang sanggup mengatasi segala kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan. Kami dalam masa-masa yang sulit saat ini, tetapi ajar kami untuk boleh percaya. Kami punya Tuhan yang memperhatikan hidup kami, yang tahu keadaan kami, dan kami mau beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu akan nyata di dalam hidup kami. Kebutuhan kami Tuhan akan cukupkan, keperluan kami Tuhan akan sediakan dan bereskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah kami berharap kepada-Mu saja. Bapa, firman-Mu hari ini Tuhan, tidak saja kami dengarkan, tetapi firman-Mu hari ini akan kami lakukan dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami, supaya nyata kebenaran-Mu, nyata firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berikan kami kesehatan, perlindungan dimanapun kami berada, supaya Tuhan ketika kami menghadapi hidup new normal ini, dalam aktivitas kami hari lepas hari, tetap Tuhan, perlindungan-Mu akan nyata di tengah hidup kami. Berkati setiap keluarga, berkati anak-anak kami, berkati Tuhan bangsa dan negara kami, supaya kami boleh bangkit kembali sama-sama dengan Tuhan. Kami percaya kami akan melewati badai hidup yang besar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkati sidang jemaat-Mu. Biarlah dimanapun mereka berada, Tuhan yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, biarlah nyata kuasa-Mu, biarlah nyata kasih-Mu melalui kehidupan seluruh kami. Ini doa kami Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah kami pada minggu hari ini di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tengadakan tanganmu untuk menerima segala berkat penuaian daripada Tuhan. Pulanglah engkau dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan terimalah segala berkat daripadanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai engkau sekalian, menyatakan mukjizatnya, serta yang akan memulihkan kehidupanmu sekalian. Mulai dari siang hari ini, esok sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Engkau ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus, Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
kasih sudah menyaksikan live streaming kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Dan bagi kita yang mungkin ingin menyaksikan kembali atau ingin menjadi berkat, nanti tayangan firman Tuhan ini juga akan ada kita upload di channel YouTube kita, Pendeta Yosef Marco Buang Manalu. Mari kita membantu pelayanan dengan membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga boleh diberkati, dan pada akhirnya kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.